wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Untuk absen, seperti biasa, kalian tinggal list nama kalian di grup WhatsApp bagi yang berhadir, dan jika sakit, kalian bisa berikan keterangan. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang terdahulu? Betul sekali. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan terhadap masyarakat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada gambar. Jadi kalian amati dan kalian pahami tentang gambar tersebut. Oke, setelah kalian mengamati dan setelah kalian memahami gambar tersebut, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, betul sekali. Berkompetisi di dalam kebaikan. Nah, untuk itu Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang tahu apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Wah, betul sekali. Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, atau sering disebut juga dengan fastabiqul khairat. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, baik itu terhadap manusia maupun terhadap alam sekitar. Misalnya menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, dan mengikuti perlombaan olimpiade pada mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Terkait berkompetisi di dalam kebaikan, maka Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama menyimak dan kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Yang pertama, setiap umat pasti memiliki arah kiblat yang berbeda-beda. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah, di mana kiblat ini menjadi lambang untuk persatuan umat. Yang kedua, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang kelak akan mengumpulkan kita di yaumil akhir untuk mendapatkan balasan sesuai apa yang kita kerjakan di dunia. Nah, anak-anak, lalu bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ada yang tahu? Nah, bagus. Yang pertama, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan meyakini akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Yang kedua, meyakini adanya kehidupan sesudah hidup di dunia. Contohnya seperti alam kubur dan alam akhirat. Sehingga di dunia kita harus mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dan yang ketiga, kita sebagai seorang muslim harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, jika ada waktu luang, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak berbuat kebaikan, karena nanti kita akan diberikan balasan di akhirat kelak. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, pasti akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita kerjakan anak-anakku, maka kita akan mendapatkan balasannya pula. Dan yang terakhir, di sekolah kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Misalnya dalam belajar, dalam mengerjakan soal ulangan atau ujian dengan cara yang jujur, tidak mencontek, karena hal tersebut dilarang oleh Allah. Nah, anak-anakku, dari pemaparan tadi, apakah kalian ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika ada, kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian di grup WhatsApp kelas. Nanti kalau bisa kita jawab bersama, dan kalau ada yang didiskusikan, kita bisa diskusikan sama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian ibu akan memberikan kalian tugas individu, yang mana kalian disuruh mencari contoh di lingkungan sekitar kalian tinggal tentang orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian kalian ceritakan dalam bentuk karangan. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Setelah itu kalian kirimkan langsung lewat email ibu, dan email akan ibu kirimkan langsung di grup WhatsApp. Semoga bisa dipahami ya anak-anakku. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah kalian bisa menyimpulkannya pembelajaran kita pada hari ini? Ya, bagus sekali. Ibu mau menambahkan sedikit bahwa kesimpulan hari ini adalah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam arti untuk senantiasa berbuat kebaikan dan beramal soleh untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada dan mempergunakan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita berlalu begitu saja tanpa kita isi dalam beribadah dan berbuat amal soleh. Sebab orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia itu adalah termasuk orang yang merugi. Kita hidup di dunia hanya sementara, maka dari itu berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau menampilkan gambar. Nah, semoga dengan gambar ini kalian terus semangat dan terus termotivasi untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan, namun di dalam Quran Surah Fatir ayat 32. Kalian bisa mencari informasi di sumber-sumber lain terkait Quran Surah Fatir ayat 32. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ibu, jangan lupa selalu terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.